Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Kita melanjutkan sesi yang kedua. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak ditinggal semuanya. Secara waktu kita mulainya tidak sebagaimana jadwal, ya. Dan pertemuan kita juga sebentar, tapi apa yang tidak bisa diraih semuanya, tidak ditinggal semuanya. Yang penting kita sudah menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita hadir dalam majelis bahasa Arab sebagai bagian dari ikhtiar. Pak Ustaz, ada papan tulis Ustaz? Papan tulis ada? Baik. Kita langsung mempelajari kunci-kunci bahasa Arab. Bahasa Arab ini saya punya pengalaman mengajar semenjak saya masih kuliah, sudah mengajar. Dan sampai sekarang pun juga masih mengajar. Sudah 10 tahun lebih saya masih mengajar bahasa Arab. Dengan berbagai latar belakang, ya, dari yang kecil sampai yang spesialis, dari yang SD sampai yang spesialis, dari yang muda sampai yang tua, dari laki maupun perempuan, dari yang awam maupun yang terpelajar. Secara umum bahwa orang-orang itu bahasa Arabnya perlu direndahkan lagi dasarnya, mengingat sebagian mereka belum bisa baca Quran. Sebagian mereka belum bisa baca Quran, sehingga bahasa Arabnya harus lebih dasar lagi. Di samping itu sebagian mereka belajarnya hanya ketika di kelas, ketika di forum, karena mereka disibukkan dengan kesibukan. Ada yang guru, ada yang kerja, sehingga memaksimalkan waktu yang di forum majelis tersebut. Ahli ilmu itu banyak merekomendasikan kitab Al-Ajurrumiyah. Kitab Al-Ajurrumiyah fin Nahwi karya As-Sonhaji rahimahullah, seperti Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya. Bahkan dihafal di Masjid Nabawi dalam program menghafal Kutaib Mutun Ilmiah di bawah bimbingan Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dan khatib Masjid Nabawi. Tapi kita katakan bahwasanya semua buku tersebut, yakni itu tingkatannya lebih tinggi bagi orang awam pribumi. Kalau bagi orang Arab yang sudah mengerti bahasa Arab, okelah dipakai. Tapi bagi orang awam seperti kita yang bahasa ibu kita bukan bahasa Arab, maka kita butuh materi yang lebih ringan lagi. Itulah di antara sebabnya saya menyusun buku bahasa Arab balik tangan. Bahasa Arab balik tangan. Ketika bahasa Arab balik tangan itu sudah ditulis, maka saya menulis buku yang kedua, buku yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu buku yang ada di hadapan kita, bahasa Arab khusus untuk memahami Quran dan hadis. Lalu saya mengikutinya dengan menerjemahkan kitab Al-Ajurrumiyah disertai dengan footnote, catatan kaki untuk contoh-contohnya. Jazakallahu khairan.
Saya akan memberikan kunci-kuncinya menurut apa yang saya pahami. Boleh jadi ini tidak mirip dengan metode yang didapatkan oleh pemirsa sekalian. Ini maka bisa sebagai tambahan wawasan ya, karena bahasa Arab itu kan banyak metodenya, banyak caranya. Ada yang mengakhirkan apa yang diawalkan, ada yang mengawalkan apa yang diakhirkan, dan seterusnya. Baik, dan enggak terlalu lama, kita langsung saja. Baik. Quran Sunnah berbahasa Arab, kumpulan dari paragraf, paragraf kumpulan dari kalimat, kumpulan dari kalimat, kalimat kumpulan dari kata. Maka kata adalah pembentuk kalimat. Maka memahami kata penting dalam bahasa Arab. Dan kata ada tiga. Kata dalam bahasa Arab ada tiga. Ya. Kata dalam bahasa Arab ada tiga. Satu adalah isim, ya. Satu adalah isim, dua adalah fiil, ya. Tiga adalah huruf. Ini tiga pembentuk kalimat: isim, fi'il, dan huruf. Isim pendekatannya adalah pendekatan makna, kata, benda. Pendekatannya. Fi'il adalah kata kerja. Huruf adalah selain keduanya. Yani ini maknanya bukan dua yang ini, bukan isim, bukan fi'il. Baik. Langkah pertama kita adalah ciri isim. 6 ciri isim. Satu adalah al, dua adalah tanwin, tiga diawali jar, empat adalah mudhof, lima adalah nama, 6 adalah mabni. Baik, kita pelan-pelan. Nanti saya kasih waktu untuk menulis. Sekarang memahami. Memahami. Apa tingkatan ilmu? Kata Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Qayyim, pertama adalah al-istima', mendengar. Awal ilmu adalah al-istima', mendengar. Yang kedua apa? Al-fahmu, memahami. Maka jangan fokus dulu kitabah, penulisan, tapi dengarkan dengan seksama al-istima'. Apa bedanya istima' dengan sama'? Kalau istima' itu mendengarkan dengan perhatian. Kalau sama' mendengarkan hanya lalu. Ya, hanya lalu. Seperti maunya kita kalau mendengarkan imam sholat, selama speakernya itu nyala, kita dengar. Tapi ada yang melantur kemana-mana hatinya, berarti dia sama. Tapi kalau dia perhatian dengan ucapan imam, maka itu istima'. Awal ilmu adalah istima', mendengar seksama. Yang kedua, al-fahmu, yaitu memahami. Ya. Apa maksudnya? Memahami. Jika sudah demikian, tambah yang ketiga, al-hifdz, menghafal. Menghafal.
Karena metode salaf itu menghafal, maka para salaf itu tidak dikenal dengan banyak omong, banyak tulisan. Banyak omong, banyak tulisan itu hanya di generasi khalaf. Salaf nggak dikenal demikian. Mereka itu sedikit bicara, kalau bicara padat, karena dihafal, ya kan, dihafal. Ya. Abdur Razak bin Hammam, ya, yakni gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, penyusun kitab Musannaf, dia mengatakan kullu ma la yadhhabu ma'ahu fil hammam laisa bil ilm. Setiap ilmu yang tidak dibawa masuk ke kamar mandi itu bukan ilmu. Apa maksudnya? Hafalan. Kita baru dapat ilmu jika menghafalnya. Kalau memahaminya itu harus. Tapi jika dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan menghafal, maka ia akan menjadi ilmu yang bertahan lama. Maka biasakan kita itu mendengarkan untuk memahami serta berusaha menghafalnya. Kapan kita jika tidak memulai? Apakah para sahabat Nabi itu pintar nulis? Jemaah? Tidak. Yang pintar nulis segelintir orang, Abu Bakar, Umar, ya kan, kemudian Utsman, Ali, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit, penulis wahyu. Lainnya tidak pintar nulis, sampai Nabi Muhammad tidak cakap menulis. Karena mereka terbiasa mendengar untuk dihafal. Ketika dibiasakan, maka menjadi kebiasaan. Kalau kita kan biasa menulis, akhirnya kurang mengasah hafalan. Ya, kurang terbiasa mengasah hafalan. Sekarang dibalik, berusaha menghafal. Maka untuk bisa ini kan dia harus fokus pada materi, difokuskan. Fokus sebentar itu lebih utama daripada duduk lama tapi nggak fokus. Ya, belajar setengah jam cukup jika fokus. Jam setengah tapi goyang-goyang kanan kiri, itu kurang banyak faedahnya. Dari sisi ilmunya, kalau pahala ya dapat, tapi dari sisi faedah ilmunya kurang. Maka sebentar tapi fokus lebih utama. Baik. Berikutnya adalah karena kita mengutamakan memahami dan menghafal, maka kita tidak banyak omong, tidak banyak buku, bahkan nggak tebel-tebel, tipis-tipis saja bukunya yang dipelajari, ya kan, yang dihafalkan, yang dipahami, karena kita mengutamakan tadi mendengarkan untuk difahami dan dihafalkan. Baik, ini seperti ini bagian dari pokok. Maka kita berusaha menghafalnya. Ciri isim adalah al. Setiap kata yang ada al maka dia isim, meskipun artinya bukan kata benda. Perhatikan, arti ini hanyalah mimba bitakrib, pendekatan saja, bukan keharusan. Artinya kalau kita mendapati dalam bahasa Indonesia itu kata kerja, tidak mesti dia fiil. Tidak mesti dia fiil. Baik. Al, pertama al. Contoh, alhamdu, ya, atau langsung melebur ke huruf ra. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Al-Mustaqimah, Al-Maghdubi. Dalam surat Al-Fatihah semua adalah isim. Kenapa isim diawali al? Baik alnya terbaca jelas seperti alhamdu. Seperti apa al? Alham. Atau alnya melebur seperti ar-rah. Ya. Ini kan melebur ya alnya. Ar-rah, melebur. Baik alnya terbaca jelas
alhamdu atau alnya melebur ar-rahman, maka dua ini adalah isim. Adalah isim. Isim. Ya, adalah isim. Taib, coba kita perhatikan. Allah memiliki sifat. Di antara sifat Allah adalah an-nuzul. Ya, an-nuzul. Apa arti an-nuzul? Apa jamaah? Turun ya. Ini sifat Allah, turun. Turun dalam bahasa lokal kata kerja. Betul? Kata kerja. Kata kerja. Tapi ungkapan ini itu isim ataukah bukan? Isim. An-nuzul itu isim. Isim yang diterjemahkan kata kerja. Makanya terjemahan ini adalah pendekatan saja. Umumnya isim itu adalah kata kerja. Maaf ya. Umumnya kata benda. Terkadang dia ya diterjemahkan dengan kata kerja. Seperti nuzul ini, an-nuzul. An-nuzul adalah isim. Apa sebabnya? Di awali al. Selesai. Nanti baca Quran, baca hadis atau doa, ketika ketemu al, maka kita pastikan dia adalah isim. Kita identifikasi dulu, mengenal dulu sebelum nanti kita bersikap. Baik, berikutnya tanwin. Tanwin. Tanwin adalah an-in-un. Ya, maaf ya, saya perjelas, bukan meragukan panjenengan, tapi menegaskan saja. Saya punya cerita. Ada privat, teman privat, oke, ayo kita belajar. Ana jelaskan panjang lebar tentang contoh-contoh isim kategori tanwin. Ternyata di akhir ya, pertemuan dia bilang saya tidak paham. Loh, kenapa? Karena tidak tahu apa itu tanwin. Tanwin adalah an, in, un. Tanwin adalah an, in, un. Itu tanwin. An, in, un. Setiap kata yang akhirannya an, in, un dipastikan dia adalah isim. Contoh ya, di surat apa? An-Naba banyak. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala autan. An yang ada annya ini maka dia isim. Contoh mihadan. Mihadan. Syuf, perhatikan. Setiap tanwin, setiap fathatain, fathah wajib ditambahi alif untuk penulisan. Aslinya ini fathatain, tapi memang dalam penulisan itu wajib ditambahi alif. Sekarang yang kasroh, contoh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaqin, gitu kan aslinya. Alaqin adalah isim. Kenapa? Diakhiri tanwin. Jangan bilang tanwin boleh umum, bilang kasrotain juga boleh. Baik, sebentar. Tanwin adalah an, in, un. An ini bunyinya namanya fathatain. In ini bunyinya ya namanya adalah kasrotain. Un ini bunyinya namanya adalah dhammatain.
Yang terakhir un. Contoh umpamanya ini ya, maaf ya, alakin, saya ubah harokatnya menjadi alakun. Maka alakun adalah isim karena berakhiran dengan tanwin atau dhammatain. Faedah dhammatain itu penulisannya bisa begini jamaah, ya, bisa begini jamaah, bisa begini, ya, sama itu dhammatain. Bisa versi ini pertama, versi yang kedua seperti ini, ya, dan versi yang ketiga. Ini kalau nggak bisa melihat perempuan boleh dibuka, kalian dibuka aja, kan dibuka ya, biar bisa melihat. Yang mungkin satu nggak apa-apa, mungkin satu ini yang ingin melihat nanti bisa melihatnya. Yang ingin menerawang berarti di sebelahnya. Yang ingin melihat nanti bisa pindah ke sebelah kanan. Nah, perhatikan jemaah sekalian, an, in, un. Berikutnya adalah diawali jar, ya, diawali jar. Kita langsung ke jar. Apa itu jar? Jar adalah 9 huruf. 9 huruf. Kita tulis di sini. Huruf, ada huruf berjumlah 9, namanya jar. 9 huruf jar, yaitu min, ila. Apa yang saya tulis ini pokok-pokok, nanti saya kasih waktu untuk menulisnya. Maka sekarang mendengarkan dan fokus dulu. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Bersama. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Baik, faedah. Bagaimana cara menghafal? Masing-masing orang beda-beda dalam kecepatan menghafal. Tapi jika mereka membaca terus pasti hafal. Ada yang singkat, ada yang lama. Pasti hafal jika dibaca terus. Perhatikan, dibaca dengan perenungan.
bukan dibaca tidak connect dengan perenungan, dengan memperhatikan huruf-hurufnya. Pasti hafal. Setelah hafal itu, perhatikan, harus ditangkap. Ibaratnya kita berburu ikan, setelah dapat ikannya harus ditangkap, jangan dilepaskan. Buruan kalau dilepas setelah ditangkap, ketika sudah kena diburu, harus ditangkap agar tidak lepas. Bagaimana cara menangkap setelah kita mampu membunyikannya, mampu menghafalnya? Banyak orang yang mengatakan dibaca lagi 20 kali sampai nanti terbiasa. Artinya kalau sudah dibaca 20 kali itu umumnya sudah menetap. Tapi zaman salaf, ya kan, mereka mengulanginya sampai 70 kali. Ya. Al-Hafidz Ibn Jauzi punya kitab namanya Motivasi Menghafal Ilmu dan biografi para hufadz, penghafal hadis. Disebutkan bahwasanya ya, sebagian faqih mereka mengatakan la yahsulul ilma indana hatta yu'adu 50 marrah. Ilmu tidak akan kokoh sampai diulang 50 kali. Yang lain mengatakan 70 kali. Yang lain mengatakan 100 kali. Ini di awal-awal pengembaraan belajar, mereka harus mengulang berkali-kali sampai menetap hafalan. Berat di awal, habis itu menjadi ringan setelahnya. Karena ketika dia mulai terbiasa menghafal, maka otak akan terbiasa menghafalnya. Itu ya. Maka kita baca terus sampai hafal. Ketika telah hafal, maka biasanya sedikit lupa di esokan harinya. Itu biasa. Itu biasa dalam menghafal. Tapi harus diulang lagi. Jika ingin kokoh, maka harus ada target minimal 20 kali lah. Ini yang disarankan oleh banyak para syekh di Masjid Nabawi. Dan sebuah bukunya karya Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, ketika mau menghafal Quran atau ayat, ketika telah hafal, ulangi 20 kali. Ini sudah sangat diskon sekali, karena kalau kita merujuk pada salaf 50 kali, 70 kali, 100 kali. Ini sudah diskon ya, 20 kali. Baik. Min ila an ala fi rubba bi kali, bersama. Min ila an ala fi rubba bi kali. Lagi. Min ila an ala fi rubba bi kali. Sekarang kita berusaha menghafalnya dengan menutup mata, kalau ragu melirik. Bersama. Min ila an ala fi bi kali. Lagi. 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 Min ila an ala fi bi kali. Baik, jamin. Allah yubarik fikum. Ciri isim yang ketiga adalah diawali jar. Artinya setiap ada kata yang diawali dengan satu dari 9 huruf ini, maka dia pasti isim. Contoh, min alaq. Min alaq. Khalaqal insana min alaq. Ilas sama fasawwahunna. Ya, sama. Sama adalah isim. Kenapa? Diawali huruf jar. Di samping itu dia punya ciri isim yang lain, yaitu al. Betul. Sebutkan 2 ciri isim pada sama. 1 al, 2 huruf jar.
Sebutkan ciri isim pada alaq. Dua ciri isim. Satu tanwin, dua huruf jar. An, kalau an, apa contoh an di Quran adik-adik? An apa an? Apa contohnya? Hah? Adik-adik putri? Apa? Anil fakhsya, betul. Anil fakhsya. Baik. Pakai kha ya. Kha apa ha? Kha ya. Ustaz gimana Ustaz? Kha ya. Anil fakhsya. Fakhsya adalah isim. Apa sebabnya? Al dan diawali jar. Faedah. An kok berubah menjadi anil gitu ya kalau di Quran? Sebabnya karena sukun bertemu sukun. Sukun bertemu sukun, nun sukun bertemu sukun. Al kan ini melebur, dianggap tidak ada karena dia melebur. Maka sukun ketemu sukun, iltiqa'us sakinain, maka salah satunya dijadikan sebagai huruf harokat, maka jadi kasroh. Ya, menjadi anil. Aslinya an. Sesuai dengan hafalan kita, min ila an ala fi ruba bi kali. Lanjut. Ala dan seterusnya kita potong di sini karena kita waktu terbatas. Intinya setiap kali ada huruf jar pasti berikutnya adalah isim meskipun tidak diawali al dan tanwin. Contoh fi lailatul qadr. Lailati apakah isim? Iya, kenapa? Diawali huruf jar fi meskipun tidak ada al maupun tanwin. Al qadri adalah isim karena diawali al. Selesai. Sekarang berikutnya mudhof. Sesi pertama, seandainya kita menghafal dan memahami semua ciri kata ini maka sudah cakep. Nanti sesi yang kedua tinggal pelengkapannya berupa marfu, mansub, majrur. Baik. Maka fokus. Mudhof. Sekarang mudhof. Mudhof adalah maaf ya, ya betul. Isim tanpa al, tanpa tanwin, dan isim berikutnya kasroh atau kasroten. Majrur itu untuk belakangan karena kita belum ke majrur, maka sementara kita menggunakan ungkapan kasroh kasroten. Ya. Ketika kita mengajar, maka berbicaralah dengan istilah yang mereka pahami. Kalau mereka belum mengenal istilah itu, maka harus menggunakan ungkapan lain agar mereka mengerti dan paham. Haditsun nasa, ya, haditsun nasa gimana Ustaz? Haditsun nasa, ucapannya, nah, haditsun nasa bi ukulihim, atau ala qadri ukulihim. Ya, berbicara dengan manusia sesuai dengan akal mereka, artinya yang mereka bisa memahaminya. Kalau saya katakan di sini sebagai majrur ya, majrur. Maka akan timbul pertanyaan, apa itu majrur? Nah, biar tidak timbul pertanyaan, sementara kita ganti dengan ungkapan kasroh atau kasrotain. Baik. Setiap ada kata itu wajib tanpa al,
dan tanpa tanwin dan isim berikutnya kasroh atau kasrotain, maka dia adalah mudhof, dan mudhof termasuk isim. Contoh, lailati. Lailati adalah mudhof. Buktikan. 1, tanpa al. 2, tanpa tanwin. 3, isim berikutnya kasroh. Ulang. Lailati adalah isim, adalah mudhof karena 1, tanpa al. 2, tanpa tanwin. 3, isim berikutnya kasroh. Ulang. Lailati adalah mudhof. Alasannya tanpa al, tanpa tanwin, isim berikutnya kasroh. Bagus. Ya, maka dia adalah mudhof. Lanjut. Mudhof selesai. Berikutnya nama. Setiap nama adalah isim meskipun tidak ada alnya, tanwinnya, jarnya maupun mudhof. Contoh yang ada tanwinnya, Zaidun. Zaidun memiliki 2 tanda isim. 1 tanwin. 2 nama, betul. Nama. Ya. Contoh lagi. Contoh ya. Ar-rajulu. Rajulu artinya laki-laki. Laki-laki di sini ciri isimnya 1 ataukah 2? Ya. Yang pertama adalah al, yang kedua cuma 1. Karena laki-laki itu bukan nama tapi jenis. Keledai itu nama ataukah jenis? Keledai jenis. Tapi kalau Ufair, keledai Nabi yang dinamai Ufair, maka Ufair adalah nama. Kata Mu'adz, aku dulu dibonceng Nabi SAW di atas keledai bernama Ufair, maka Ufair adalah nama. Ya, baik, saya hapus. Ar-rajul ini bukan nama. Atau dia tidak punya al maupun tanwin. Contoh, Maryam. Maryam adalah isim karena nama, meskipun tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, dia adalah isim. Baik, tinggal tersisa 6. Mabni itu dibahas di kitab dibahas di pembahasan yang kompleks. Mabni artinya ya, arti mabni adalah tetap. Karena harokatnya tetap, tidak berubah. Mabni itu paling besar babnya ada 3, yaitu kata ganti, ya, kata tunjuk, kata sambung. Ganti, kata ganti bahasa Arabnya domir. Tunjuk bahasa Arabnya isyarah, dari kata isyarat, ya, isyarah. Sambung bahasa Arabnya mausul. Ini bahas 3 bab besar, ya, domir, tunjuk, domir, isyarah, mausul. Sekarang kita cek di buku
cek bagian domir. Domir itu ada, kalau di buku ya, ada 4. Ya. 1 huwa dan teman-temannya. Setelah itu apa? Habis huwa apa? Apa? Terus halaman berikutnya apa? Setelah huwa, coba dibuka lagi. Tabel berikutnya. Fa'ala ya. Fa'ala. Ya, ini fa'ala, bukan fa'alanya tapi domirnya. Kemudian yaf'ulu. Kemudian iyahu. Baik. Perhatikan. 5 yang pertama gampang dianalisa. Memang yang 6 ini, ya kan, ini agak banyak bahasanya, tapi kita mencoba untuk mengenalnya dulu. Baik, pertama, kata ganti atau dhamir itu ada 4, huwa dan seterusnya. Buka halaman berapa? Huwa humahum di situ. 35. Buka halaman 35. Huwa humahum. Baik, huwa humahum. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Bersama. Humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lagi. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lagi. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lagi. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lagi. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sementara diwakili huwa dulu untuk domirnya. Untuk kata tunjuk yaitu hadza dan teman-temannya. Coba cek tabelnya, ada enggak di situ tabelnya? Hadza hadzani haula'i hatani halaman 46. Silakan buka halaman 46. Halaman 46. Hadza hadzani haula'i hadhihi hatani haula'i zalika zanika ulaika tilka tanika ulaika. Faedah ha selalu dibaca panjang. Hazihi pada kata hazihi, hadza panjang. Kalau di mushaf Kemenak dia gini ya, betul? Kalau di mushaf Timur Tengah dia miring gini plus alif kecil. Nah gitu. Bacanya sama, panjang ha. Perhatikan lafal hi. Semua hi di akhir kata dibaca panjang. Hadhihi panjang. Kecuali jika sebelumnya sukun, maka pendek. Saya ulang. Semua hi, bahkan hi dan hu dibaca panjang. Kecuali sebelumnya sukun. Contoh fihi.
Fihi, hi dibaca pendek karena sebelumnya sukun. Semua hi dan hu dibaca panjang. Baik. Haza hazani haulai hazihi hatani haulai zalika zanika ulaika tilka tanika ulaika. Bersama. Hadza hadzani haulai hadzai hatani haulai zalika zanika ulaika tilka tanika ulaika. Lagi. Hadza hadzani haulai hadhihi hatani haulai dzanika ulaika tilka tanika ulaika. Lagi. Lagi. Jamil, Allah yubarik fikum. Itu pengenalan dulu ya. Adapun menghafalnya nanti di rumah. Sekarang sambung. Sambung yaitu allazi. Coba dicari mana ada tabel allazi. 4 8. Allazi allazani allazina allati allatani allati allaiman ma. Lihat urutannya, saya baca lagi, dengarkan. Allazi allazani allazina allati allatani allati allaiman ma. Bersama. Allazi allazani allazina allati allatani allati allaiman ma. Lagi. Allazi allati allatani allati allaiman ma. Lagi. Allazi allati allatani allati allaiman ma. Lagi. Allazi lagi. Allazi allazani allazina allati allatani allati allaiman ma. Lagi. Allazi allazani allazina allati allatani allati allaiman ma. Lagi. Allazi allazani allazina allati allatani allati allaiman ma. Jamil. Baik. Untuk domirnya ya, untuk mabninya ada 3, domir, isyarah, mausul. Atau kalau ingin terjemahannya kata ganti, kata tunjuk, kata sambung. Untuk domirnya diwakili huwa dulu. Untuk isyarah hadza, untuk mausul allazi. Ya, ini 6 ciri isim. Al, tanwin, diawali huruf jar, mudhaf, nama, mabni. Sebutkan 6 ciri isim. 1 al, 2 3
4, 5, 6. Baik. Mudhaf syaratnya 3. Sebutkan 2, 3. Baik. Mabni isinya 3. Sebutkan domir 2, isyarah 3, usul. Domir diwakili huwa. Sebutkan huwa, huma, hum, hiya, hunna, antum, antunna. Isyarah diwakili hadza. Sebutkan hadza, hadzani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, dzalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika, ulaika. Mausul diwakili alladzi. Lengkapi alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, man, ma. Baik. Sekarang ditulis yang penting saja. Yang enggak penting saya hapus. Ya. Ini saya hapus dulu biar lebih ringkas. Nah, silakan ditulis. Nah, ditulis boleh, diingat juga boleh. Setelah ini kita akan praktek langsung, baru istirahat. Di sini kita praktek langsung mencari isim di Quran. Mencari isim di Quran. Fadal, Allah barik fik. Sekaligus yang ingin bertanya persilahkan. Sambil menulis, yang ingin bertanya persilahkan. Oke, silakan. Kan kalau dalam bahasa Arab ini kan yang dijelaskan hanya kata benda, kerja. Yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya kata sifat. Apa dalam bahasa Arab itu kata sifat itu termasuk ke isim juga? Tandanya bukan terjemah. Oh, gitu. Kapan ada al atau tanwin atau diawali jar atau dia mudhof atau dia nama atau dia mabni, pasti isim. Apapun artinya. Ini penting, ini penting. Karena kadang orang belajar bahasa Arab itu, bahasa Arab dimasukkan ke bahasa Indonesia. Semestinya Indonesia menyesuaikan bahasa Arab. Ya. Ibaratnya kalau peci kekecilan, ya, yang dijahit itu pecinya atau kepalanya? Nah, pecinya ya. Peci menyesuaikan kepala ya, bukan kepala menyesuaikan peci. Bahasa lokal menyesuaikan bahasa Arab. Saat kita belajar bahasa Arab, tidak bisa ngeplek, nggak bisa. Itulah sebabnya kenapa fatwa para ulama Saudi, Mesir, ya, haram menerjemahkan Quran harfiah. Harfiah, per kata. Artinya terjemahan ini itu per kata, bukan tafsiriyah, per makna. Alasannya karena tidak ada bahasa yang sepadan dengan bahasa Arab dan polanya.
maka harus menerjemahkan dengan cara terjemah tafsiriyah. Dan terjemahan ini belum ada. Ada satu terjemahan yang bagus, tafsiriyah, karya Ustadz Muhammad Thalib, tarjamah tafsiriyah. Kalau yang kedua yang pengen yang lebih bagus lagi adalah tafsir muyassar. Itu seperti terjemah per ayat tapi tafsiriyah. Itu lebih bagus. Dianjurkan bagi yang ingin menghatamkan Quran lewat terjemah, ya, baca buku tafsir muyassar, karena itu terjemah per ayat secara tafsiriyah. Dan telah ada cetakannya, seperti persis seperti terjemah Quran, cuma dia versinya bukan terjemah Kemenak tapi terjemah tafsiriyah dari tafsir muyassar. Nah, ada lagi jamaah putri, adik, ada pertanyaan? Baik, kita sekarang buka Al-Quran. Kita awali dari surat Mu'awwizat Trikul, Ikhlas, Falak, An-Nas. Silakan buka. Ikhlas, Falak, An-Nas. Bapak Quran? Ya. Ini silakan diambil Qurannya, bagi-bagikan. Adik putri, ya, bisa nebeng sama temannya. Baik, kita contoh 10 menit, habis itu istirahat. Saya awali dari Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Saya membaca satu kata itu isim, jenengan cari apa sebabnya. Apakah al, tanwin, huruf jar, mudhaf, nama. Terkadang sebuah kata memiliki lebih dari satu ciri isim. Contoh, baik, perhatikan kata huwa. Kenapa isim? Mabni, betul. Allahu. Al dan nama, betul. Al dan nama. Apakah Allah itu ada alnya? Tambahan faedah. Apa arti ilah? Ilah, la ilaha illallah. Apa arti ilah? Betul, yang disembah atau sesembahan. Terus ditambah dengan al. Al dan ilah inilah asal usul kata Allah menurut Sibawai, diikuti oleh Ibnul Qayyim dan Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Ada sebuah cerita di mana ada orang bermimpi bertemu dengan Sibawai. Apa yang Allah perlakukan terhadapmu? Ini ahli bahasa terkenal, Sibawai, ya. Kata dia, Allah mengampuniku. Kata dia, apa sebabnya? Yaitu kata Allah, aku menjadikan alnya, ya, ma'rifatul ma'rifah. Al ma'rifat yang paling ma'rifat. Nah, ini namanya al ma'rifat, ya, al untuk mengenal. Kesimpulannya bahwasanya lafal Allah bisa kita katakan isim karena nama, yang kedua karena al, maka dia dua.
dua ciri isim pada kata Allah. Lanjut. Ahadun. Ahadun yang mana? Semua yang saya sebut adalah isim. Jenengan cukup cari alasannya. Ahadun tanwin. As-somadu al. Baik. Kufuwan. Kufuwan tanwin. Ahadun. Qul a'udzu birabbil falaqi. Rabbi. Rabbi jar. Ada lagi? Apa lagi? Rabbi jar plus mudhof. Kita cek. Apakah Rabbi tanpa al? Jawab. Jawab. Apakah Rabbi tanpa tanwin? Apakah isim berikutnya kasroh? Maka Rabbi adalah mudhof. Rabbi memiliki dua ciri isim. Sebutkan. Satu, diawali jar. Yang kedua, mudhof. Apakah bi huruf jar? Apakah bi huruf jar? Jawabannya ya. Rabbi huruf bi huruf jar. Mana buktinya? Hafalanku. Bersama. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Harus punya hafalan. Kenapa bi huruf jar? Karena hafalanku. Bersama. Min, an, fi. Lanjut. Min syarri ma khalaq. Syarri adalah isim. Apa sebabnya? Diawali huruf jar min. Baik. Perhatikan kata khalaqa. Khalaqa. Apakah khalaqa isim? Jawabannya khalaqa. Apakah isim? Tidak. Kenapa? Tidak memiliki ciri isim. Apakah khalaqa diawali al? Tanwin? Diawali jar? Adalah mudhof? Apakah nama? Apakah mabni? Mabni untuk isim ya. Ini lebih ada pembahasan lebih lanjut. Lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Syarri diawali huruf jar plus mudhof. Buktikan kalau syarri mudhof tanpa al, tanpa tanwin, isim berikutnya kasrotain. Ghasiqin isim tanwin. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Syarri, sebutkan dua ciri isim pada syarri. Satu, dua, mudhof. An-naffasati alif lam. Al-uqadi jar dan al. Wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri awali jar mudhaf, hasidin tanwin. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbi jar dua mudhaf. Buktikan dia mudhaf tanpa al, tanpa tanwin. Yang berikutnya asraf. An-nasi al. Maliki Maliki mudhaf. Betul, mudhaf. Buktikan dia mudhaf. Tanpa al. Dua, tanpa tanwin. Tiga, kasroh. Faedah tadi bilang nama. Apakah Malik itu nama?
Malik. Apakah nama? Hah? Hah? Malik artinya apa? Malikin nas artinya raja manusia. Apakah Malik itu nama Allah? Iya, nama Allah. Malik itu nama Allah. Al-Malik, Al-Malik raja, maupun ya, maaf ya, Al-Malik itu raja termasuk nama Allah. Atau Al-Malik juga nama Allah. Maka dia memiliki dua ciri isim, satu diawali satu sebagai mudhaf, dua dia nama. Kalau cuma sekedar Al-Malik, maka dia isim karena al dan juga nama. Baik. Allah yubarik fik. Lanjut. Al ilahi ilahi nama dan mudhaf. An-nasi al min syarril waswasi, syarri huruf jar plus mudhaf, al waswasi al khannasi alladzi mabni. Betul. Nah, ini alladzi. Ketemu kita, hafalan kita alladzi. Alladzi adalah isim dengan ciri mab. Nih. Bunyikan alladzi yang komplit. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allaiman ma. Lagi. Alladzi, allati, allatani, allati, allaiman ma. Lanjut. Fi sudurin nasi, suduri jar dan mudhaf, an-nasi al, minal jinnati, al jinnati jar dan al, an-nasi al. Selesai. Semuanya sudah pinter semua ya, alhamdulillah, kecuali yang nggak pinter. Alhamdulillah sini semua bisa semua. Demikian ya, bahasa Arab dasar itu mudah. Yang sulit itu adalah jika pembahasannya terlalu banyak. Itu yang sulit dan bikin seseorang itu merasa tidak menguasai bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu sedikit pembahasannya. Baik, selesai untuk isim. Adapun fi'il itu biasanya dia mengikuti, dan huruf kita juga sudah mengkaji sebagiannya, yaitu huruf jar dari min sampai bi kali. Pertemuan kedua, sesi yang ketiga nanti ya, kita mengkaji tentang marfu, mansub, majrur. Baik, kita rehat sejenak seperempat jam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.